Terima kasih sudah subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, tapi dengan subscribe kalian memberi saya semangat untuk selalu upload video. Semoga yang sudah subscribe diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan keselamatan dalam bekerja. Yang belum subscribe, tekan dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya ya, biar update terus. Oh ya, jangan lupa juga di-share ya. Halo Sobat Pelaut dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Hasan di Freelance Channel. Apa kabar semua? Sekali lagi semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Teman-teman, terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah klik video ini, sudah mau menonton video saya, dan sudah klik tombol subscribe-nya. Semoga membuat saya makin semangat lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman pemula lainnya. Baiklah, pada video ini kita melanjutkan video tentang stabilitas kapal. Ini sudah part yang kelima atau bagian yang kelima ya. Jadi pada video sebelumnya kita membahas tentang apa itu stabilitas positif, negatif, dan netral. Dan salah satu cara memperbaiki stabilitas negatif adalah dengan menambah muatan di bawah titik G. Nah, bagaimana kita tahu di mana titik G pada kapal? Untuk mengetahui titik G pada sebuah kapal dibutuhkan percobaan stabilitas. Nah, pada video ini kita membahas apa itu percobaan stabilitas dan bagaimana cara melakukan percobaan stabilitas. Percobaan stabilitas atau inclining test bertujuan untuk memperoleh nilai Kg pada saat kapal kosong. Jadi tujuannya adalah memperoleh nilai Kg atau jarak antara titik K sampai G pada saat kapal kosong. Kemudian apa aja persiapannya? Persiapannya yang pertama, tempatkan kapal pada posisi yang minim angin atau anginnya lemah ya. Kemudian kapal harus terapung bebas, artinya tidak terikat pada dermaga atau bersandar pada kapal lain. Kemudian semua beban di atas kapal tidak bergeser. Kemudian tidak ada free surface. Free surface itu adalah air bebas yang bergerak di daerah bawah kapal ya, seperti balas dan lain-lain ya. Kemudian personel di atas kapal seminimum mungkin. Jadi kru kita bikin sesedikit mungkin ya, hanya yang berkepentingan saja. Kemudian kapal harus duduk tegak dan sarat rata atau even keel. Jadi simulasinya seperti ini ya. Simulasi percobaan stabilitas itu kita menggeserkan satu benda dari sisi kiri ke kanan dan sebaliknya. Kemudian rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitung Kg, yaitu yang pertama kita harus tahu dulu jarak antara G ke G1 itu sama dengan W dikali D. W ini berat beban yang digeser ya. Jadi W ini adalah kotak merah ini atau berat beban yang digeser. Kemudian D itu jarak. Berarti jarak geseran dari satu sisi ke sisi lain itu berapa meter ya. Kemudian W besar atau leg displacement itu bisa kita lihat dari hydrostatic curve atau hydrostatic table ya. Baiklah, kita ke pelaksanaannya. Jadi ini hanya simulasi pelaksanaannya aja ya. Yang pertama, gantungkan pada titik tetap sebuah tali atau anting sampai menyentuh geladak. Ini antingnya digantungkan sampai menyentuh geladak. Jadi diukur berapa jaraknya. Kemudian sebuah beban yang sudah diketahui beratnya, yang warna merah ini ya, diletakkan pada salah satu sisi kapal, kemudian digeser ke sisi lain. Kemudian tali anting akan bergeser dan harus tetap tegak lurus, kemudian menyentuh geladak searah geseran. Artinya bila muatan dari sebelah sisi kiri digeser ke sisi kanan, maka tali anting akan bergerak tegak lurus dan menyentuh geladak sisi kanan. Jadi di sini panjang BC diukur. Berarti panjang B ke C diukur. Jadi pada kasus ini terdapat dua buah sudut ya. Yang pertama sudut BAC, kemudian sudut GMG1. Yang besarnya itu bisa diformulasikan
sudut yang pertama sama dengan AB berbanding BC. Kemudian sudut yang kedua, yang ini, sama dengan GM berbanding GG1. Maka kita dapat perbandingan AB berbanding BC sama dengan GM berbanding GG1. Maka bisa kita interpolasikan kalau GG1 sama dengan W dikali D dibagi W. W ini displacement ya. W ini displacement. Kalau W kecil ini berat beban yang ini ya, yang warna merah ini. Kemudian kalau D ini jarak perpindahan ya, dari sisi kiri ke sisi kanan. Kemudian dibagi W besar displacement. Kemudian dapat dirumuskan jarak GM ini sama dengan berat beban dikali jarak perpindahan dibagi displacement dikali AB dibagi BC. Kemudian nilai jarak K ke M dapat kita peroleh dari hydrostatic curve atau tabel. Maka KG kapal kosong sama dengan KM yang kita dapat dari hydrostatic curve tabel tadi, kita bisa kurangi dengan GM yang kita dapatkan dari percobaan stabilitas. Nah, dari penjelasan percobaan stabilitas di atas, kita membuat sebuah contoh soal. Di sini kita ambil contoh sebuah beban dengan berat 30 ton digeser sejauh 16 meter. Dari hydrostatic curve diperoleh leg displacement kapal sama dengan 9.000 ton dan KM sama dengan 7,2 meter. Ujung bawah tali anting yang panjangnya 4,5 meter bergeser 22 cm. Pertanyaan, hitung KG kapal kosong. Penyelesaiannya kita ketahui. Berat bebannya adalah 30 ton, berat beban yang akan digeser ya. Kemudian jarak pergeserannya adalah 16 meter. Kemudian panjang tali antingnya atau A ke B nya itu 4,5 meter. Kemudian jarak pergeseran tali antingnya, jadi B ke C nya itu 0,22 meter atau 22 cm tadi. Maka nilai GM sama dengan 30 dikali 16 dibagi 9.000 dikali 4,5 dibagi 0,22 sama dengan 1,09 meter. Maka KG kapal kosong sama dengan 7,2 meter. Ini yang kita dapat dari hydrostatic curve ya, yaitu panjang KM dikurangi dengan GM yang kita dapatkan dari percobaan stabilitas, yaitu 1,09 meter. Maka nilai KG adalah 6,11 meter. Baiklah teman-teman, sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah sedikit wawasan tentang perhitungan dasar-dasar stabilitas kapal bagi teman-teman pemula. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.